Tidak semua kejahatan dilakukan karena marah. Tidak semua korban dipaksa sejak awal. Terkadang sebuah tragedi dimulai dari seseorang yang sedang hancur, lalu bertemu orang yang salah. This is the story of the Vietnamese butcher. Pembunuhan mengerikan yang direkam dan diperjualbelikan secara online. Hai, selamat datang di ruang tamu Matt. Awal tahun 2025, di wilayah Hulung, Provinsi Lang Son, Vietnam Utara, berdiri sebuah bangunan lama milik pemerintah yang sudah jarang dipakai. Tempat itu sebelumnya digunakan oleh tim pengawas pasar, unit yang bertugas memantau perdagangan dan mencegah penyeludupan di wilayah perbatasan Vietnam dan Tiongkok. Namun pada saat itu, aktivitas utama sudah dipindahkan ke gedung baru. Bangunan lama tersebut masih ada, masih bisa diakses oleh orang tertentu yang memiliki kunci, tapi nyaris tidak diperhatikan oleh siapapun. Lokasinya cukup sepi, berjarak sekitar 100 meter dari pasar terdekat, berdiri di dalam area luas yang mulai rusak dimakan waktu. Di dalamnya terdapat beberapa ruang kantor, dapur, gudang, dan kamar mandi. Tempat seperti itu biasanya hanya menyimpan debu dan kenangan lama. Tapi pada tanggal 25 Januari 2025, tempat itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu, seorang pria bernama Nguyen Quan Dat datang dari rumahnya di Provinsi Hung Yen menuju Lang Son. Perjalanan itu bukan tanpa tujuan. Menurut penyelidikan, ia datang setelah menerima panggilan telepon untuk menemui seseorang. Ia masuk ke bangunan tua itu dan tidak pernah keluar lagi. Yang membuat kasus ini semakin mengganggu adalah satu hal. Tidak ada yang langsung menyadarinya. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada laporan keributan. Tidak ada tetangga yang mengaku mendengar teriakan. Hari itu berlalu seperti hari biasa. Orang-orang beraktivitas, pasar tetap berjalan, lalu malam datang. Tanpa siapapun yang tahu bahwa sebuah pembunuhan baru saja terjadi di bangunan kosong itu. Beberapa minggu setelahnya, situasi mulai berubah. Warga sekitar mulai mencium bau tidak sedap dari area gedung lama tersebut. Jumlah lalat meningkat. Beberapa orang melihat anjing liar membawa benda kecil yang tampak seperti potongan tulang. Saat itu tidak ada yang benar-benar mengerti. Orang-orang hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Namun jawaban atas keanehan itu tidak datang dari lokasi kejadian. Jawabannya justru muncul dari internet. Pada pertengahan tahun 2025, beberapa gambar dan video mulai beredar di grup tertutup. Awalnya hanya lingkaran kecil, lalu menyebar pelan-pelan ke kanal yang lain. Cuplikan pendek, foto-foto, dan potongan video. Isi dari konten tersebut membuat banyak orang bertanya, apakah ini nyata atau hanya rekayasa? Namun semakin banyak orang yang menelusuri, semakin jelas bahwa ini bukan konten palsu. Rekaman itu menunjukkan sebuah tindakan pembunuhan yang terjadi di ruangan berlantai keramik. Direkam dari beberapa sudut kamera, disusun rapi, dan lebih mengejutkan lagi, video itu dibuat untuk dijual. Kasus ini kemudian dikenal luas di internet dengan nama The Vietnamese Butcher. Bukan karena pelaku resmi memakai nama itu, tapi karena cara kejadian itu direkam, diproses, dan dipasarkan seperti barang digital. Ada paket biasa, ada versi premium, ada akses grup, semua diberi harga. Semua kematian diperlakukan seperti produk. Saat penyelidik digital mulai menelusuri sumber video tersebut, satu identitas korban perlahan terungkap. Pria dalam rekaman itu diduga adalah Nguyen Quan Dat. Lalu pertanyaan berikutnya muncul. Siapa yang ada di balik kamera? Siapa yang mengatur semuanya? Dan bagaimana dua orang ini bisa bertemu? Untuk menjawab itu, kita harus melihat kehidupan Nguyen Quan Dat. Karena di balik namanya, ada cerita panjang tentang kesepian, tekanan hidup, dan dunia online yang gelap. Untuk banyak orang, nama Nguyen Quan Dat sebelumnya tidak berarti apa-apa. Ia bukan public figure, bukan orang terkenal, bukan seseorang yang hidupnya sering dibicarakan. Ia hanyalah pria biasa yang hidup dalam keadaan sulit.
Nguyen Xuan Dat lahir pada 10 Maret 1989 di wilayah yang dulunya masuk distrik Donghung, Provinsi Tai Binh, dan kemudian masuk ke area administratif Hongyan. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun sebelum kasus ini terjadi. Ibunya diketahui mengalami gangguan kesehatan mental. Kondisi ekonomi keluarga juga tidak baik. Menurut keterangan warga sekitar, keluarga mereka bertahan hidup dengan bantuan pemerintah. Dat tetap tinggal bersama keluarganya hingga usia dewasa. Bagi sebagian orang, hidup seperti itu mungkin hanya terlihat sebagai kesulitan ekonomi. Tapi seringkali tekanan yang sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar uang. Warga yang mengenalnya mengatakan bahwa Dat perlahan menghilang dari kampung halamannya bertahun-tahun sebelum ia meninggal. Ia jarang terlihat. Hidupnya berjalan jauh dari sorotan siapapun. Kemudian pada November 2024, sekitar 2 bulan sebelum kejadian, ia sempat terlihat bekerja di pasar Phung Quang, Hanoi, menjual makanan laut. Bagi orang yang hanya mengenalnya sekilas, Dat tampak seperti pria yang sedang berusaha bertahan hidup, tidak lebih. Tidak ada tanda bahwa beberapa bulan kemudian namanya akan dikenal karena kasus mengerikan. Namun di balik kehidupan sehari-harinya, ada sisi lain yang tidak diketahui banyak orang. Dunia online. Di internet, seseorang bisa menjadi versi lain dari dirinya. Bisa memakai nama samaran, bisa menyimpan rahasia, dan bisa mengatakan hal-hal yang tidak pernah diucapkan di dunia nyata. Menurut hasil investigasi, Dat aktif selama bertahun-tahun di forum-forum ekstrim. Ia memakai beberapa identitas anonim. Salah satu nama yang disebut dalam laporan adalah akun dengan tema yang berkaitan dengan kekerasan ekstrim terhadap diri sendiri. Di beberapa platform lain, ia ikut berdiskusi dengan komunitas yang membahas konten gelap dan berbahaya. Yang paling mengganggu bukan sekedar tempat ia berada, tapi isi pesan-pesannya. Dalam beberapa percakapan yang kemudian beredar setelah kasus ini terbongkar, Dat disebut sering menulis tentang keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang merasa terjebak, merasa tidak memiliki masa depan, merasa bergantung kepada keluarga, dan tidak mampu hidup seperti orang lain. Di salah satu pesan, ia menuliskan bahwa dirinya seperti tahanan dari nasibnya sendiri. Di pesan lain, ia mengatakan ingin bertemu seseorang yang bisa mengakhiri semuanya. Kalimat-kalimat seperti itu sering disalahartikan di internet. Sebagian orang melihatnya sebagai fantasi. Sebagian lain menganggap itu hanya peran atau permainan identitas online. Tapi kadang itu adalah teriakan minta tolong. Dan itulah yang membuat kasus ini terasa begitu kelam. Karena seseorang yang sedang berada di titik rapuh justru masuk ke ruang digital yang salah. Laporan juga menyebut bahwa minat Dat terhadap konten ekstrim bukanlah hal baru. Itu sudah berlangsung lama. Ia pernah mencari materi terjemahan dari konten Jepang bertema campuran erotis dan grotesque. Ia juga mengikuti diskusi online soal cerita fiksi yang berhubungan dengan kematian sukarela. Semua ini menunjukkan satu hal. Keadaan psikologisnya kemungkinan sudah bermasalah jauh sebelum Januari 2025. Namun yang penting untuk dipahami, apapun yang pernah ia tulis, apapun fantasi yang pernah ia bicarakan, itu tidak menghapus kenyataan bahwa ia tetap korban. Seseorang yang sedang hancur secara mental bukan berarti memberi izin untuk disakiti. Seseorang yang kehilangan arah bukan berarti pantas dimanfaatkan. Dan sayangnya, di internet selalu ada dua jenis orang. Mereka yang butuh bantuan, dan mereka yang melihat kerentanan orang lain sebagai kesempatan. Sekitar tahun 2020, menurut penyelidikan, Dat mulai berinteraksi dengan seorang pria bernama Duan Fang Chang. Hubungan itu terjadi lewat sosial media. Awalnya hanya komunikasi online, namun dalam 5 tahun berikutnya, percakapan mereka berkembang ke arah yang semakin gelap. Topik-topik menyimpang, bahasan ekstrim, dan sesuatu yang perlahan berubah dari obrolan menjadi rencana. Pada titik inilah jalan hidup Nguyen Xuan Dat mulai mengarah ke bangunan tua di Hulung, tempat yang akan menjadi akhir dari semuanya. Dan pria yang menunggunya di sana bukanlah orang asing. Jika Nguyen Xuan Dat adalah sosok yang rapuh dan tenggelam dalam dunia online, maka orang kedua dalam cerita ini justru tampil sangat berbeda. Namanya Duan Fang Chang. Di mata masyarakat sekitar, ia bukan orang mencurigakan. Ia bekerja, punya posisi, dikenal sebagai pria yang menjalani hidup normal. Namun justru karena itulah,
Ketika namanya mulai muncul dalam penyelidikan, banyak orang merasa tidak percaya. Doan Van Sang lahir pada tahun 1985. Saat kejadian berlangsung di awal tahun 2025, usianya sekitar 40 tahun. Ia tinggal di wilayah Hulung Langson, area yang sama dengan lokasi bangunan kosong tempat kejadian itu terjadi. Yang membuat namanya semakin diperhatikan adalah status pekerjaannya. Menurut berbagai laporan, Sang memiliki keterkaitan dengan unit pengawasan pasar setempat, yang sebelumnya memakai gedung lama tersebut. Artinya, ia bukan orang luar. Ia mengetahui area itu, mengerti akses masuknya, dan berpeluang memiliki hubungan dengan lokasi kejadian. Bagi warga sekitar, Sang terlihat seperti orang biasa. Tidak banyak bicara, tidak terlalu menonjol. Tidak dikenal suka membuat masalah. Dan seperti banyak kasus lain, kadang sosok yang tampak paling normal justru menyimpan sisi yang tidak pernah terlihat. Di balik kehidupan offline-nya, penyelidikan menyebut bahwa Sang juga aktif di dunia digital. Ia menggunakan identitas anonim, berinteraksi di ruang-ruang internet yang sama dengan Nguyen Xuan Dat. Di sanalah keduanya diduga saling mengenal. Bukan lewat keluarga, bukan lewat pekerjaan, bukan lewat lingkungan sosial, tapi lewat internet. Hubungan mereka disebut sudah berlangsung cukup lama, sekitar 5 tahun sebelum kejadian. Selama waktu itu, komunikasi terus berjalan, pesan pribadi, obrolan tertutup, dan pembahasan yang semakin jauh dari normal. Yang membuat penyelidik tertarik adalah pola hubungan mereka. Dat sering digambarkan sebagai pihak yang emosional, rapuh, dan kehilangan arah. Sementara Sang terlihat lebih tenang, lebih terkendali, lebih dominan dalam percakapan tertentu. Ini bukan kesimpulan mutlak, namun dari pola komunikasi yang ditemukan, muncul gambaran adanya ketimpangan. Satu orang mencari sesuatu, satu orang lain bisa jadi memanfaatkannya. Menurut laporan, Sang memiliki minat terhadap konten ekstrim yang sama. Ia disebut aktif mengonsumsi materi digital bertema kekerasan dan penyimpangan. Jika benar, maka hubungan keduanya bukan kebetulan. Mereka bertemu di ruang yang sama, karena tertarik pada hal yang sama, namun dengan niat yang sangat berbeda. Disinilah kasus ini menjadi lebih rumit. Karena di permukaan semua terlihat seperti kesepakatan dua orang dewasa. Dua orang yang saling berkomunikasi, dua orang yang sepakat bertemu. Namun penyelidik melihat hal lain. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi mental rapuh, mudah baginya dipengaruhi, mudah diarahkan, mudah diyakinkan bahwa sesuatu yang berbahaya adalah jalan keluar. Dan jika itu benar, maka hubungan ini bukan hubungan setara, melainkan hubungan antara orang yang sedang jatuh dan orang yang tahu cara memanfaatkannya. Satu hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah akses Sang terhadap lokasi. Bangunan kosong tempat kejadian berlangsung bukan tempat acak. Itu bukan hutan, bukan hotel, bukan tempat sewaan anonim. Itu lokasi yang berkaitan dengan institusi di mana ia memiliki koneksi. Artinya tempat tersebut kemungkinan dipilih karena nyaman baginya. Ia tahu situasinya, tahu sepinya, tahu kapan waktu aman untuk dipakai. Dan mungkin tahu bahwa tidak ada orang yang akan datang tiba-tiba. Semakin banyak detail yang muncul, semakin terlihat bahwa kejadian ini tidaklah spontan. Ada komunikasi panjang, ada pemilihan tempat, ada persiapan, dan ada seseorang yang kemungkinan besar merasa memegang kendali penuh. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Bagaimana pertemuan itu benar-benar diatur? Apa yang dibicarakan menjelang tanggal 25 Januari 2025? Dan kenapa Nguyen Xuan Dat tetap datang, meski semua tanda bahaya seharusnya terlihat? Jawabannya mulai muncul dari pesan-pesan terakhir mereka. Semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin jelas bahwa kejadian tanggal 25 Januari 2025 ini bukanlah sesuatu yang muncul mendadak. Ada proses panjang sebelumnya, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari. Tapi hubungan online yang diduga berjalan selama bertahun-tahun. Dan menjelang akhir Januari 2025, komunikasi keduanya menjadi lebih intens. Pesan-pesan terakhir yang kemudian disebut dalam laporan menunjukkan bahwa mereka sedang menyusun pertemuan langsung. Lokasi dibahas, waktu dibahas, cara datang ke tempat itu juga dibahas. Semua terlihat tenang, tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman terbuka. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih mengganggu. Karena sesuatu yang sangat serius dibicarakan seperti rencana biasa. Menurut hasil investigasi, Nguyen Xuan Dat datang dari Hongdian menuju Langson.
Itu bukanlah perjalanan yang singkat. Artinya keputusan untuk datang kemungkinan sudah dipikirkan sebelumnya. Ia menempuh jarak cukup jauh untuk menemui seseorang yang sudah lama ia kenal secara online. Seseorang yang selama ini hanya hadir lewat layar. Sementara itu, Doan Fang San berada di wilayah yang sama dengan lokasi pertemuan. Ia mengenal daerah tersebut. Ia memahami bangunan tua yang sudah jarang dipakai itu. Dan dari semua tempat yang mungkin dipilih, lokasi itu justru menjadi titik temu mereka. Bangunan bekas kantor pemerintah yang sepi, tertutup, dan minim perhatian. Tempat yang hampir tidak akan didatangi orang secara acak. Disinilah banyak orang mulai bertanya, kenapa Dat tetap datang? Jawabannya kemungkinan tidak sesederhana satu alasan. Bisa jadi karena kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Bisa jadi karena kondisi mentalnya saat itu. Bisa jadi karena ia merasa sedang menuju sesuatu yang memang ia cari. Atau mungkin ia tidak benar-benar memahami resiko yang menunggunya. Hari itu Dat tiba di lokasi. Tidak ada laporan keributan di luar bangunan. Tidak ada saksi yang menyebutkan adanya paksaan sejak awal. Semua mengarah pada dugaan bahwa ia masuk dengan sukarela. Masuk ke tempat yang sudah disiapkan. Masuk ke ruangan yang tidak ia ketahui akan menjadi titik akhir hidupnya. Sementara itu, beberapa temuan digital menunjukkan bahwa persiapan dokumentasi juga sudah dilakukan. Perangkat perekam dipasang. Sudut pengambilan gambar ditentukan. Hal ini membuat penyelidik yakin bahwa kejadian tersebut tidak spontan. Ada niat untuk merekam sejak awal. Dan jika sesuatu sudah direncanakan untuk direkam, biasanya berarti rencana itu sudah matang. Di dalam bangunan itu, dua orang akhirnya bertemu di dunia nyata. Bukan lagi sebagai akun anonim, bukan lagi lewat pesan teks, tapi sebagai dua manusia dengan niat yang sangat berbeda. Satu datang membawa harapan, keputusasaan, atau kebingungan. Satu lagi kemungkinan datang dengan kendali penuh atas situasi. Apa yang dibicarakan di menit-menit awal tidak semuanya diketahui publik. Namun dari hasil penyelidikan, situasi di dalam ruangan berubah menjadi tindak kriminal. Dan sejak saat itu tidak ada jalan kembali. Yang paling kelam dari bagian ini adalah satu hal. Tidak ada orang luar di sana yang tahu apa yang sedang terjadi. Pasar tetap berjalan. Orang-orang tetap pulang kerja. Kendaraan tetap lewat. Sementara di dalam bangunan kosong itu, tragedi sedang berlangsung. Setelah semuanya selesai, dunia luar masih tetap tenang. Tidak ada alarm, tidak ada pencarian besar hari itu. Tidak ada yang sadar bahwa seorang pria dari Hongyan tidak akan pernah pulang. Justru setelah kejadian berakhir, bab berikutnya dimulai. Karena peristiwa itu tidak dibiarkan berhenti di lokasi. Ia dibawa ke internet, dipindahkan ke layar, dan disebarkan. Di titik itulah kasus ini berubah dari pembunuhan tersembunyi menjadi fenomena digital yang mengerikan. Banyak kasus kriminal berakhir di lokasi kejadian. Pelaku berusaha menghapus jejak, korban menghilang, dan jika tidak ada saksi, kasus bisa saja terkubur lama. Namun dalam cerita ini, yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa di bangunan tua itu tidak disembunyikan sepenuhnya. Ia justru dipindahkan ke internet. Setelah tanggal 25 Januari 2025, materi rekaman dari kejadian tersebut mulai beredar di ruang digital tertutup, bukan langsung di platform umum, melainkan di grup-grup kecil, forum tertutup, dan jalur distribusi yang tidak mudah diakses orang biasa. Awalnya hanya sedikit orang yang melihat, lalu perlahan menyebar dari satu akun ke akun lain, dari satu grup ke grup berikutnya. Seperti banyak hal di internet, sesuatu yang dimulai kecil bisa tumbuh sangat cepat. Yang membuat publik terkejut bukan hanya isi rekaman itu, tapi cara penyebarannya. Menurut laporan, materi tersebut diperlakukan seperti barang dagangan. Ada akses berbayar, ada pembagian versi tertentu, ada sistem penjualan, sebuah tragedi nyata dipaketkan menjadi komoditas digital. Di titik inilah kasus ini mulai menarik perhatian lebih luas. Sebagian orang awalnya mengira itu hanya video palsu, manipulasi, dan konten editan. Namun semakin banyak detail yang diperiksa, semakin jelas bahwa ini nyata. Lokasi nyata, orang nyata, dan korban yang nyata. Ketika pihak berwenang mulai menelusuri jejak penyebaran video itu, arah penyelidikan berubah drastis. Mereka tidak lagi hanya mencari lokasi kejadian. Mereka juga memburu jejak digital. Siapa pengunggah pertama, siapa yang menjual akses, siapa yang memiliki file asli, dan siapa yang berada di balik kamera.
Dari situlah nama Doan Van Sang semakin kuat muncul. Riwayat komunikasinya dengan Nguyen Xuan Dat mulai diperiksa. Hubungan keduanya selama bertahun-tahun menjadi sorotan, termasuk percakapan menjelang pertemuan terakhir. Selain itu, ada faktor penting lain. Akses terhadap bangunan lama di Hulung. Tempat kejadian bukan lokasi acak, bukan tempat yang dipilih oleh orang luar tanpa pengetahuan. Seseorang perlu tahu area itu, perlu tahu kapan sepi, perlu tahu bagaimana masuk tanpa menarik perhatian. Dan Sang memiliki kaitan dengan semua itu. Penyelidik kemudian menelusuri perangkat digital yang diduga terhubung, telepon genggam, akun media sosial, percakapan pribadi, dan riwayat file. Sedikit demi sedikit, potongan kasus mulai menyatu. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit membantah keterlibatan langsung. Karena kasus ini bukan hanya meninggalkan jejak fisik, ia juga meninggalkan jejak digital. Dan jejak digital seringkali lebih sulit untuk dihapus daripada darah di lantai. Pada akhirnya pihak berwenang bergerak. Doan Van Sang diamankan untuk diperiksa. Dan di titik itu, kasus yang sebelumnya hanya rumor internet berubah menjadi penyelidikan kriminal resmi. Masyarakat sekitar terkejut. Banyak orang yang mengenal Doan Van Sang sebagai pria biasa, bekerja normal, hidup biasa, tidak menonjol. Seperti banyak kasus lain, orang-orang kembali berkata dengan kalimat yang sama. Dia terlihat normal. Namun seringkali, sisi paling gelap seseorang tidak terlihat di lingkungan sekitar. Ia bersembunyi di balik layar, di akun anonim, di percakapan pribadi, dan di ruang internet yang tidak pernah disentuh dunia nyata. Dengan ditangkapnya Sang, satu bagian misteri mulai terbuka. Tapi masih ada pertanyaan besar yang tersisa. Apa motif sebenarnya? Apakah ini murni untuk uang, untuk kepuasan pribadi, atau gabungan dari keduanya? Dan bagaimana nasib akhir dari kasus ini? Setelah Doan Van Sang diamankan dan kasus ini resmi masuk proses hukum, perhatian publik mulai tertuju pada satu pertanyaan utama. Kenapa? Kenapa seseorang melakukan hal seperti ini? Kenapa semuanya direkam? Dan kenapa rekaman itu justru disebarkan? Dalam banyak kasus kriminal, motif biasanya lebih mudah dibaca. Uang, balas dendam, konflik pribadi, atau emosi sesaat. Namun pada kasus ini semuanya terlihat lebih rumit. Karena ada unsur perencanaan, ada hubungan panjang sebelumnya, ada dokumentasi, dan ada distribusi digital setelah kejadian. Dari hasil investigasi muncul dugaan bahwa motif kasus ini bukan berdiri pada satu alasan saja, melainkan gabungan beberapa hal. Yang pertama, kontrol. Hubungan antara Nguyen Xuan Dat dan Doan Van Sang diduga sudah berjalan lama di dunia online. Dalam hubungan seperti itu, satu pihak bisa perlahan membangun pengaruh, mengarahkan keputusan, membentuk ketergantungan, dan ketika seseorang sedang rapuh, kendali seperti itu menjadi sangat berbahaya. Yang kedua, kepuasan pribadi. Beberapa tindakan tidak dilakukan demi keuntungan, melainkan demi memenuhi dorongan yang tidak sehat. Dan jika benar rekaman itu disusun sejak awal, berarti dokumentasi bukan efek samping, ia bagian dari tujuan. Yang ketiga, keuntungan materi. Karena setelah kejadian, rekaman itu diperlakukan seperti barang jualan. Ada akses berbayar, ada distribusi tertutup, ada nilai ekonomi yang dicari dari tragedi orang lain. Namun meskipun berbagai dugaan muncul, satu hal yang tetap jelas. Apapun alasannya, tidak ada motif yang bisa membenarkan apa yang terjadi. Kasus ini juga membuka mata banyak orang terhadap sisi internet yang jarang dibahas. Di permukaan, internet terlihat biasa saja. Tempat hiburan, tempat bekerja, dan tempat berkomunikasi. Tapi di lapisan lain ada ruang-ruang tertutup yang mempertemukan orang rapuh dengan orang yang berbahaya. Dan ketika dua hal itu bertemu, hasilnya bisa sangat gelap. Nguyen Xuan Dat bukan nama besar. Ia bukan orang terkenal. Tapi kisahnya menunjukkan sesuatu yang sering luput dilihat. Bahwa seseorang bisa terlihat biasa dari luar sambil diam-diam runtuh di dalam. Kesepian, putus asa, dan mencari jawaban di tempat yang salah. Sementara Doan Van Sang, menurut banyak orang di sekitarnya juga tampak biasa. Bekerja normal, menjalani hidup sehari-hari. Namun seperti banyak kasus lain, kehidupan nyata seseorang tidak selalu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya soal satu pembunuhan, bukan hanya soal satu video, tapi tentang bagaimana teknologi bisa dipakai untuk memperpanjang kekerasan. Sebuah tragedi yang seharusnya berhenti di satu ruangan justru menyebar ke banyak layar.
Dan mungkin bagian paling mengganggu dari semua ini adalah fakta sederhana. Jika rekaman itu tidak beredar, besar kemungkinan banyak orang yang tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di bangunan kosong itu. Beberapa kasus terungkap karena saksi, beberapa kasus terungkap karena bukti fisik. Dan yang satu ini terbuka karena pelakunya sendiri meninggalkan jejak. Beberapa cerita membuat kita takut pada orang asing. Beberapa lainnya membuat kita sadar ancaman terbesar kadang datang dari orang yang sudah terlalu lama berada di balik layar. Dan kadang yang paling berbahaya bukan gelapnya malam, tapi gelapnya niat seseorang. Terima kasih karena sudah berkunjung ke ruang tamu Med. Sampai jumpa di kunjungan selanjutnya.